Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makalah kami adalah School for Future Skill, bagaimana mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Latar belakang dari makalah kami adalah, yang pertama kita tahu bahwa sekarang ini kita mengalami kondisi pandemi, di mana kondisinya adalah siswa belajar dari rumah, kemudian bagaimana semua sekolah berusaha mengembangkan digital classroom. Kemudian yang kedua, kita pahami bahwa sekarang ini adalah era globalisasi, di mana kebutuhan sumber daya manusia yang handal, bagaimana membentuk masyarakat digital, dan juga saat ini kemudahan akses informasi. Kemudian juga kita melihat bagaimana perubahan cuaca, ya, di mana dalam kaitannya di perubahan cuaca ini bisa membuat kondisi cuaca kita semakin ekstrim, kemudian bagaimana pengembangan energi terbarukan, dan juga yang sangat masih terjadi saat ini di berbagai negara, termasuk juga Indonesia, adalah bagaimana masalah pengolahan sampah. Nah, kemudian bagaimana tantangan pendidikan ke depan, ya. Yang pertama tentunya kita tahu bahwa ada bonus demografi, di mana usia remaja atau usia si sekolah akan sangat banyak di masa yang akan datang. Kemudian kondisi stunting, ya, di mana banyaknya terjadi kelaparan, kemudian kebutuhan pendidikan berkualitas, kemudian bagaimana masih banyaknya angka putus sekolah, kemudian bagaimana adanya pengangguran, adanya disrupsi teknologi, kemudian juga adanya otonomi daerah, dan juga bagaimana sekolah bisa mengembangkan pendidikan yang berkarakter Islami. Yang pada akhirnya kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Ya, berikut kajian teori yang kami sampaikan di kesempatan hari ini. Yang pertama adalah kaitan dengan entrepreneurship, ya. Bagaimana sekolah, ya, nanti mampu melakukan inovasi atau mengenalkan sesuatu yang baru, ya, keuangan dan usaha lain dalam rangka merubah inovasi menjadi penghasilan secara ekonomis, ya. Kemudian kepemimpinan. Nah, ini juga sangat penting di dalam pengelolaan sekolah. Bagaimana cara seorang pemimpin dapat mempengaruhi perilaku bawahannya agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian lingkungan sekolah. Nah, sebagai lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mengembangkan potensi siswa. Jadi, bagaimana lingkungan sekolah ini mampu mengembangkan potensi siswanya. Kemudian islamisasi pendidikan, ya. Islamisasi pendidikan ini bagaimana kita melindungi umat Islam dari ilmu yang tercemar dan juga menyesatkan. Nah, ini metodologi yang kami lakukan dalam rangka mengkaji judul yang kami sampaikan, yaitu dengan research and development, yaitu berbasis kajian literatur. Nah, ini adalah sasaran pencapaian program, ya, di mana di dalam makalah kami ada 3 target utama yang akan menjadi concern kami di dalam merancang program tersebut. Di mana yang pertama adalah tentunya adalah siswa. Siswa sebagai orang yang atau peserta didik yang ada di lingkungan sekolah, bagaimana mampu bisa mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian juga ada guru. Nah, kita tahu bahwa guru adalah ujung tombak dalam sebuah pendidikan, ya. Makanya guru ini tidak lepas dari program yang akan kita kembangkan. Kemudian juga manajemen sekolah. Nah, manajemen sekolah ini adalah bagaimana kepemimpinan pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah, ya, sebagai bagian dari manajemen, sebagai bagian dari pelaksana kegiatan pembelajaran di sekolah itu mampu melaksanakan secara efektif dan juga efisien. Nah, metode yang kami kembangkan, ya, di dalam kesempatan hari ini adalah kami menamakan dengan metode CHELS. Nah, metode CHELS ini kami susun, ya, yang nantinya kami harapkan mampu menjadi sebuah metode yang nanti bisa menghasilkan sebuah
produk ataupun juga menghasilkan peserta didik yang kita harapkan. Di mana dalam metode CHALS itu yang pertama yang kita kembangkan adalah kompetensi, ya. Nah, kita tahu bahwa kompetensi ini sebetulnya sudah ada di dalam kurikulum kita, ya, di kurikulum di Diknas. Kita mengenal ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Kemudian juga kita juga sebagai sekolah Islam terpadu, kita juga punya yang namanya kurikulum SIT. Makanya di dalam kompetensi ini nanti kita akan membreakdown, itu kita membedah bagaimana KI 1 sampai KI 4 dan juga bagaimana nanti kompetensi dari standar SIT. Kemudian yang kedua adalah habits. Nah, ini bagian dari pengembangan karakter. Nah, kita sudah pahami bahwa di dalam kurikulum kita saat ini bagaimana mengembangkan karakter pelajar Pancasila. Dan juga sebagai sekolah Islam tentunya juga kita mengembangkan karakter yang Islami. Sehingga dua karakter ini menjadi bagian tidak terpisahkan di dalam pengembangan sekolah, yaitu karakter Islami dan juga karakter sebagai seorang pelajar Pancasila. Kemudian iliterasi. Nah, di literasi ini kita pahami bahwa dengan adanya pandemi ini, ya hampir semua masyarakat mulai dari usia TK sampai kemudian dewasa, baik yang bekerja ataupun tidak bekerja, itu semuanya sudah familiar dengan yang namanya gawai. Kenapa? Karena memang ini adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang saat ini kita alami bersama terkait dengan adanya pandemi ini. Nah, literasi ini ya bagaimana mengembangkan ya dan memahamkan kepada sivitas yang ada di sekolah ini tentang pengembangan literasi digital. Yang ini sangat penting di dalam pengembangan pengetahuan dan juga informasi yang sangat penting nanti diberikan kepada seluruh yang ada di sekolah kita. Kemudian learning innovation skills. Nah, kita tahu bahwa ke depan ini ya bangsa kita akan dihadapkan dengan dunia industri 4.0 yang sekarang ini kita alami. Sehingga ya, dari latar belakang kami di mana yang disrupsi teknologi, maka learning innovation skill ini menjadi sangat penting untuk kita sampaikan kepada seluruh sivitas akademik yang ada di sekolah kita. Nah, apa yang kita kembangkan dalam learning innovation skill ini tentunya adalah pengembangan pembelajaran abad 21. Di mana dalam pembelajaran abad 21 kita diminta untuk mengembangkan 4C, ya critical thinking, problem solving, kemudian communication, collaboration, dan kreativitas. Ini sangat penting dalam menjalankan atau mengembangkan pembelajaran abad 21. Nah, ini rancangan target pencapaian ya. Di dalam tabel kita bisa lihat di sebelah kiri itu sasarannya ya dalam makalah kami. Dalam sasaran itu ada siswa, guru, dan juga manajemen sekolah. Nah, di sini kita akan melihat ya pemetaan dari kompetensinya, habitnya, kemudian iliterasinya, dan juga learning innovation skills-nya. Sebagai contoh untuk siswa, kompetensinya penyelesaian target kurikulum Diknas dan juga SIT. Kemudian kalau untuk guru bagaimana? Yaitu membuat kamus kompetensi guru berdasarkan standar Diknas dan juga standar SIT. Termasuk juga di manajemen sekolah, yaitu membuat kamus kompetensi pimpinan berdasarkan standar Diknas dan juga SIT. Nah, kemudian dari habits. Nah, karena habits ini adalah bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan di sekolah, maka semua mendapatkan habits yang sama dari mulai siswa, guru, dan juga manajemen sekolah. Lalu bagaimana kan iliterasinya? Nah, ini kita sudah membagi beberapa level. Ya, untuk level siswa itu cukup dari level 1 sampai level 2 saja ya. Kemudian untuk guru itu sampai ke level 3 dan juga level 4. Lalu bagaimana manajemen sekolah? Manajemen sekolah itu harus mampu mencapai level 5. Di mana level 5 ini menjadikan informasi dan teknologi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari dan secara langsung mewarnai perilaku dan budaya hidupnya, yaitu sebagai bagian dari information society. Lalu bagaimana dengan learning innovation skill-nya? Nah, dalam kesempatan ini kami mulai tahun 2017 semenjak sekolah ini berdiri sudah mengembangkan pembelajaran berbasis TIMS. Apa itu TIMS? TIMS itu adalah pembelajaran berbasis teknologi, engineering, Al-Quran, matematika, dan juga science. Kemudian untuk gurunya bagaimana? Yaitu gurunya bagaimana nanti mengembangkan metode pembelajaran mutakhir berbasis teknologi. Lalu bagaimana dengan manajemen sekolah? Nanti ke depannya manajemen sekolah harus mengembangkan manajemen kepemimpinan yang efektif, efisien, berbasis kewirausahaan dan juga teknologi. Nah, berikut
gambaran kami dalam menyusun program ini secara skematik. Ya, kita tahu bahwa di sebuah sekolah, ya dalam sebuah pendidikan itu dibangun berdasarkan prinsip entrepreneurship, ya. Kemudian di mana di orang-orang yang ada di situ harus memiliki karakter yang Islami, ya. Tidak hanya karakter Islami, tetapi juga orang tersebut ya harus mempunyai leadership yang bagus. Nah, ini adalah dalam membangun suasana yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana lingkungan sekolahnya? Lingkungan sekolahnya yang kita kembangkan adalah bagaimana memiliki lingkungan yang imajinasi, aktif, nyaman, dan juga antusias. Nah, tetapi kita punya permasalahan adalah di luar sekolah kita atau dari luar pendidikan kita, di mana adanya arus globalisasi dan juga perubahan cuaca yang nantinya akan berdampak kepada sistem pendidikan. Nah, di dalam sistem pendidikan ini nanti akan mengalami yang namanya ya turbulensi, ya, yang pasti adalah seperti yang saat ini terjadi saat ini, ketika terjadi pandemi, maka terjadi turbulensi di dalam sistem pendidikan yang tidak bisa kita hindari saat ini. Kemudian oleh karena itu kita perlu menyiapkan ya sebuah program untuk mengantisipasi agar turbulensi ini tidak melemparkan kita jauh, tetapi tetap bagaimana menjaga supaya perjalanan sekolah kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, di kesempatan hari ini ya target kita adalah bagaimana untuk membuat Indonesia emas di tahun 2045. Sementara pemerintah ya sudah mencanangkan yang namanya Merdeka Belajar. Nah, apa yang kita sampaikan kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini, ya, diantaranya adalah, ya seperti yang tadi sudah kita gambarkan, ya kompetensinya, ya nanti kita sudah sampaikan di awal tadi, kemudian habits-nya, ya kemudian bagaimana mengembangkan iliterasinya, dan juga bagaimana mengembangkan learning dan innovation skill.